Di video sebelumnya kita sudah buat form untuk create hotel. Tapi di form create hotel ini kita belum menggunakan validasi ya. Validasi ini maksudnya adalah aturan-aturan yang kita buat supaya user ketika mengetikkan nama sesuai dengan format yang diinginkan. Jadi kalau tidak sesuai akan ditolak sama formnya. Validasi ini termasuk misalnya kayak nama harus diisi, terus email formatnya harus berbentuk format email tentunya, terus telepon dan lain-lain. Ini namanya validasi. Langsung kita coba ya. Nah, di sini kita buka lagi hotel create yang kelas ya. Jadi di atas propertinya kita bisa panggil atribut validation namanya. Contoh ya, kita contohin di atas public name ini kita kasih hashtag buka kurung kotak dengan ini validate ini ya. Nah, di dalam kurung kurawal ini ada rule-nya. Rule-nya bisa kita kasih parameter dengan menggunakan string. Yang kita coba, karena ini nama ini harus, berarti kita bisa ketikkan required. Ini artinya nih required, artinya harus diisi ya. Terus anggaplah kita mau minimal nggak mungkin lah kurang dari 3 kata, nggak mungkin ada nama 2 huruf gitu ya, 2 karakter. Jadi kita bisa tambahin dengan tambahkan simbol pipa vertikal gini, terus kita tambahkan min titik 23. Jadi kalau kurang dari 3 karakter akan ditolak sama ini ya, gitu ya. Oh, ini validate ini tadi otomatis di import juga ya di atas nih validate ini ya. Kita coba satu dulu. Tentu ketika ini sudah kita validate, kita akan mengeksekusi satu function namanya disvalidate ketika tombol submit atau function create ini dijalankan. Caranya disvalidate gitu. Ya. Nah, ini menjalankan apa yang ada di sini, validate ini ya. Oke, kita coba 2 karakter AA, emailnya aa@gmail.com. Yang lainnya nggak perlu saya isi dulu, misal contoh. Ini kalau diklik nggak terjadi apa-apa tuh, kayak kok nggak ada error atau apa, karena sebenarnya proses validasinya berjalan tapi kita tidak menampilkan di view-nya. Jadi nanti bayangannya ketika itu disubmit akan muncul di sini errornya ya. Jadi di input field name ini kita cari input field name, di sini di bawah sini ya saya kasih directive blade namanya add error. Tentu setelah add error ini dikasih add end error ya. Nah, di dalam add error ini kita bisa masukkan satu kelas, misalnya .danger ya, kelas bukan danger, text danger gini ya. Jadi di kelas text danger di sini misalnya kita tampilin dulu deh. Oh sorry, errornya ini harus kita definisikan di dalamnya ketika ada errornya apa, sesuai dengan atributnya. Jadi sesuai dengan ini ya. Misalnya ini name, berarti kita harus kasihnya name. Kalau font ya font, berarti di sini kan name. Gitu-gitu ya. Kalau kita load, coba ya. Ini kalau saya ini, nah tuh keluar error ya. Tapi errornya dikasih tahu dong, errornya apa gitu. Berarti kalau misalnya di sini errornya kita ganti dengan $message. Cukup begini. Jadi kalau di load, kalau saya klik gini, tuh the name field is required, harus diisi. Saya coba memvalidasi yang minimal 3, saya kasih 2 AS. Kalau kita eksekusi lagi, the name field must be at least 3 characters. Nah, begini udah validasi untuk field yang ini ya. Selebihnya ya kita tinggal validasiin. Misalnya kata-kata di validasinya ini saya mau rubah, Pak, bisa. Caranya di sini kita bisa kasih koma, terus kasih message titik 2 seperti ini. Ya, kita tinggal custom message-nya apa. Contohnya mau bahasa Indonesia, untuk required-nya misalnya field nama harus diisi gitu ya. Gini aja. Jadi kalau saya coba lagi gini, nah, name field is required. Nah, gini ya. Untuk custom message di sini berarti
cuman ada boleh satu, tapi kita bisa doublein dengan cara di copy aja ke bawah ya, min 3 misalnya ya. Ini kan untuk validasi required-nya atau ini harus diisi. Ini min 3 minimal 3 karakter, field nama minimal 3 karakter gini. Kita coba, kalau nggak diisi dia akan muncul field nama harus diisi. Kalau 2 karakter doang maka akan muncul field nama minimal ya gitu ya, minimal 3 karakter seperti ini. Nah, kita bisa terapkan ini ke seluruh fieldnya. Kita coba yuk. Ini name, berarti ini juga validate. Saya required aja semuanya kali ya. Nah, ini contoh email nih, hashtag validate. Ini email. Kalau untuk email aja kan, dia harus format email ya. Terus address required, nggak apa-apa. Starsnya juga. Nah, kalau stars mungkin number ya. Required number. Di sini saya nggak pakai custom message ya. Ini required juga deh. Saya copy aja dari sini. Oke, saya rasa udah cukup untuk validasi. Teman-teman bisa explore di dokumentasinya Laravel di menu validation. Nah, begitu juga ininya nih, errornya kita bisa copy. Berarti yang untuk email ini ganti ya. Jangan lupa add errornya selalu ganti sama dengan wire modelnya atau atributnya. Ini juga, ini phone, ini juga. Ini namanya address. Oke, terus ini juga stars. Terus check in time, check out time. Saya copy. Oke, gini. Cukup. Jadi kalau kita load ini, kalau di ini akan keluar semua. Udah oke ya. Email juga nih misalnya kita giniin. Ini validation otomatis dari HTML-nya ya. Oh, kalau email otomatis ya. Oke, nggak apa-apa. Fontnya. Nah, ini kalau kita load nih gini nih. Kita tes ya. Ini udah benar 3. Ini juga bentuknya email, maka yang atas hilang tuh. Yang bawahnya hilang lagi. Cukup gini. Validator. Oh sorry, ini validator number nih ketahuan nih ya. Ini number bukan number tapi numerik. Ini kalau saya nggak perlu refresh, langsung di create gini keluar. Tuh, ini dia yang baru ya. Itu dia materi validation. Selanjutnya kita akan coba edit hotelnya ya. Tonton terus videonya.